Masyarakat Distrik Kow kini memiliki ruang baru untuk belajar dan berkembang di bidang informasi. Kepala Distrik Kow secara resmi membuka kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi pengolahan sampah daur ulang yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menghadirkan penyuluh lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemateri. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basolong semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini, Jumat 19 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Masyarakat Distrik Kow kini memiliki ruang baru untuk belajar dan berkembang di bidang informasi. Kepala Distrik Kow secara resmi membuka kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul secara resmi dibuka oleh pemerintah Distrik Kow. Acara ini berlangsung di Balai Distrik Kow, Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Kow, Paul Dumatubun mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam penggunaan dana otonomi khusus, khususnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan kelompok informasi masyarakat atau KIM. Pada kesempatan ini, kegiatan diperuntukkan bagi masyarakat Kampung Mandobo. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta untuk bersyukur dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Di mana kegiatan ini adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam penggunaan dana otsus yang diemban oleh Dinas Kominfo, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi kelompok informasi masyarakat. Dan kegiatan ini diperuntukkan bagi Kampung Mandobo, kelompok yang berasal dari Kampung Mandobo, sehingga sekali lagi patutlah kita bersyukur khusus untuk peserta dan Bapak Kepala Kampung Mandobo bahwa kegiatan ini jatuhnya di Kampung Mandobo, kampung lain tidak. Ya, jangan sampai nanti ada tanya-tanya bahwa kita kami tunggu saja lain waktu. Sekali lagi terima kasih untuk Kepala Dinas yang telah sudi hadir dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan di pagi hari ini. Kepala Distrik Kow juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa KIM merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat sebagai sarana bertukar informasi sekaligus berbagi pengetahuan. Lebih lanjut disampaikan, para peserta diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan baik, mendengarkan dengan seksama, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, khususnya dalam menulis berita dan menyampaikan informasi tentang berbagai kegiatan pembangunan di distrik maupun kampung. Kegiatan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Distrik Kow. Karena itu, para peserta patut berbahagia dan bersyukur karena menjadi yang pertama mendapat kesempatan belajar sekaligus mengembangkan kapasitas di bidang informasi masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Kepala Distrik Kow, Paul Dumatubun mengapresiasi terselenggaranya kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Kegiatan kemitraan komunitas informasi masyarakat ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Distrik Kow, Paul Dumatubun. Ia menyampaikan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul yang telah memprogramkan pembentukan kelompok informasi masyarakat. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bersumber dari dana otonomi khusus dan baru pertama kali dilaksanakan di Distrik Kow, tepatnya di Kampung Mandobo. Pelatihan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada kelompok tersebut agar mampu mengakses, menulis, dan menyampaikan berita secara efektif, sehingga tercipta pertukaran informasi yang aktif dan bermanfaat. Jadi harapan saya, karena ini baru pertama kali dilaksanakan, semoga di tahun-tahun mendatang tetap
ada program yang sama sehingga para pemuda yang ada di distrik ini, karena tahun ini cuma dilokuskan pada kampung Mandobo saja, pada kesempatan yang lain dua kampung yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian harapan saya dari hasil kegiatan ini diharapkan supaya para peserta yang datangnya dari kelompok pemuda, mereka bisa betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga mereka bisa mengaplikasikan dan mempraktekannya itu dalam kita tahu bahwa di Bovendigul ada media TV, Digul TV, sehingga sudah barang tentu mereka ini bisa menjadi kontributor Digul TV yang bisa memberikan informasi dan berita tentang kegiatan-kegiatan pembangunan di distrik maupun di kampung. Menurut Paul Dumatubun, kegiatan ini sangat penting, terutama karena pesertanya adalah pemuda. Mereka diberdayakan dengan dibekali kemampuan dalam publikasi informasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan pemuda agar mengisi waktu dengan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Dialog interaktif penggunaan dana Otsus Jilid 2 di Distrik Kouh mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua KNPI Distrik Kouh, Salmon Waremba, yang menilai perlunya perhatian lebih terhadap pendidikan dan pemuda. Dalam dialog interaktif Dana Otsus Jilid 2 yang digelar Dinas Kominfo bersama sejumlah OPD, masyarakat Distrik Kouh menyampaikan berbagai masukan. Salah satu tokoh masyarakat, Salmon Waremba, menilai program pembangunan fisik selama ini sudah berjalan jelas. Namun, pada Otsus Jilid 2, pemerintah daerah diminta memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan dan sumber daya manusia, karena masih banyak anak-anak di Bovendigul yang kurang mendapat perhatian. Pelaksanaan Otsus di Kabupaten Bovendigul khusus menurut kami pelaksanaan dana Otsus baik di OPD-OPD yang melaksanakan mengelola dana Otsus. Saya pikir program fisik itu sudah jelas. Yang sekarang menuju jilid 2 ini perlu diperhatikan, artinya ada survei terkait pendidikan yang tadi saya sampaikan, karena banyak anak-anak kami yang mengalami kurang kontrol dari daerah, lebih khusus otonomi khusus, dana otonomi khusus untuk pendidikan sumber daya manusia. Selain itu, sebagai Ketua KNPI Distrik Kouh selama 3 periode, dirinya juga menyoroti minimnya perhatian OPD pengelola dana Otsus terhadap bidang pemuda dan olahraga. Ia harap OPD terkait bisa turun langsung melihat persoalan pemuda di Distrik Kouh dan memberi peluang agar bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Ia berharap pelaksanaan dana Otsus Jilid 2 benar-benar menyentuh kebutuhan dasar, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berkualitas di Distrik Kouh. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan
dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jaringan yang kerap bermasalah, PLT Kepala Dinas Kominfo Maria Payunglangi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses komunikasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Kominfo Maria Payunglangi. Ia mengatakan bahwa dalam dialog interaktif yang digelar di Distrik Kou terkait pelaksanaan otonomi khusus lalu, beberapa masyarakat sempat menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari jaringan komunikasi yang kerap bermasalah hingga harapan adanya bantuan pulsa gratis. Menanggapi hal tersebut, PLT Kadis Kominfo menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memperluas akses komunikasi melalui bantuan layanan internet Starlink. Tahun 2024 lalu, sebanyak 7 kampung termasuk Distrik Kou telah menerima bantuan, dan pada tahun ini jumlah meningkat menjadi 24 kampung. Sementara pembangunan tower jaringan atau BTS sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui program Bakti. Peran penting dalam akses transformasi informasi digital serta keterlibatan masyarakat. Sehingga kemarin mereka juga menyampaikan terkait dengan kenapa sampai jaringan akhir-akhir ini itu ada trouble. Kalau bisa mereka minta pulsa gratis kalau dalam pembangunannya. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membangun. Di mana bahwa dari Bakti, dari dana otsus itu kami tidak membangun, tapi kami memberikan bantuan berupa Starlink. Di mana bahwa Starlink itu untuk tahun kemarin 2024 itu ada 7 kampung. Termasuk Kou juga dapat. Dan untuk tahun ini juga tuh dapat dari Kou, itu yaitu distrik. Sehingga ada 24 untuk tahun ini untuk bantuan Starlink. Kalau terkait dengan pembangunan tower itu semua tuh dari pusat yang BTS-nya.
Ia juga mengatakan meski hampir seluruh kampung sudah terbangun BTS, kendala teknis seperti baterai masih sering terjadi, khususnya di distrik Kou. Untuk itu, pemerintah daerah berkomitmen akan berkoordinasi kembali dengan pihak terkait, termasuk DPR dan Forkompimda guna mencari solusi terbaik, bahkan membuka peluang masuknya penyedia layanan lain selain Telkomsel. PLT Kadiskominfo berharap masyarakat tetap bersyukur atas dukungan pemerintah yang sudah menghadirkan pembangunan BTS dan layanan Starlink. Meskipun koneksi belum maksimal, ia menekankan bahwa jaringan yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kegiatan positif, termasuk mengakses informasi, menambah wawasan, dan mendukung peningkatan sumber daya manusia. Dengan begitu, manfaat dari pembangunan yang sudah diberikan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak-Bapak Saudara semua, sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menghadirkan penyuluh lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemateri. Kepala Bidang Wilayah 3 Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Edison Worobai mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul terkait penanganan dan pengelolaan sampah. Sosialisasi diikuti berbagai unsur, mulai dari peserta sosialisasi, perwakilan pemerintah daerah, OPD, pihak swasta, hingga beberapa perusahaan. Tujuannya adalah membangun paradigma baru dalam mengelola sampah. Jika sebelumnya pengelolaan sampah hanya sebatas kumpul, angkut, dan buang, maka ke depan harus dikelola secara lebih terstruktur, tuntas, dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga ke hilir. Kegiatan hari ini dihadiri oleh semua komponen masyarakat, tapi juga pemerintah daerah, semua OPD, tapi juga ada para pihak dalam perusahaan yang turut hadir. Tujuannya apa? Sebenarnya sosialisasi ini mau membangun paradigma yang baik untuk sampah itu dikelola. Tidak hanya bukan untuk kumpul angkut buang menggunakan paradigma lama, tapi lebih kepada pengelolaan sampah ke depan. Tujuan dari pengelolaan sampah itu supaya tuntas dan semua orang bergerak dari mengelola dari hulu sampai hilir. Supaya apa? Kita punya lingkungan itu sebenarnya akan lebih baik lagi. Ia menyampaikan bahwa saat ini tempat pembuangan akhir TPA di Mandobo sudah hampir penuh dan tidak lagi mampu menampung volume sampah. Jika tidak ada lagi langkah serius, persoalan lingkungan lebih besar akan muncul. Karena itu, Edison menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Penanganan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan komitmen bersama. Dengan pengelolaan yang lebih baik, Bovendigul diharapkan dapat menjadi kota yang tertata rapi, memiliki ruang terbuka hijau, dan layak masuk nominasi penghargaan Adipura di masa mendatang. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak-Bapak, penyuluh lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap pengelolaan sampah bisa dilakukan langsung dari sumbernya, baik di rumah tangga, fasilitas umum, maupun tempat kerja. Penyuluhan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anna Suryana, mengatakan, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab satu dinas atau rumah tangga, melainkan seluruh pihak harus terlibat. Sesuai target nasional, pada tahun 2025 pengurangan sampah ditargetkan mencapai 30% dan penanganan sampah mencapai 70%. Namun berdasarkan data terakhir, capaian baru sekitar 39%. Sampah yang benar-benar terkelola, artinya masih banyak sampah yang dibuang ke lingkungan secara terbuka tanpa pengelolaan. Kami tentunya dari pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup sangat mengapresiasi apa yang telah diselenggarakan kegiatan ini, inisiasi dari Dinas Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk mempertemukan semua stakeholders terkait pengolahan sampah. Karena memang ketika kita bicara sampah dan tanggung jawab sampah itu tidak hanya satu dinas, tidak hanya rumah tangga atau masyarakat, tapi semuanya harus terlibat seperti itu. Karena kita punya target tahun 2025 ini harusnya pengelolaan sampah, pengurangan sampah itu sudah 30% dan penanganan sampah itu sudah 70%. Tapi
baseline dari kami itu masih 39% sampah itu terkelola gitu. Artinya apa sih? Artinya adalah masih banyak sampah yang dibuang ke lingkungan dan juga ke open dumping gitu, yang tidak terkelola dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini, dengan mempertemukan seluruh stakeholders. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk mencari solusi bersama. Ia berharap semua stakeholder dapat bertanggung jawab dan membangun kolaborasi nyata. Selain itu, Ana juga menyoroti terbatasnya anggaran pengelolaan sampah di daerah yang rata-rata di bawah 1%. Karena itu, ia berharap melalui forum ini, para pemangku kebijakan dapat memberikan perhatian lebih terhadap isu pengelolaan sampah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama Anda masih bersama kami. Sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang yang digelar Dinas Perumahan, Permukiman, Kawasan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul, Kepala Bidang Wilayah 3 Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga memberikan masukan terkait penanganan sampah di daerah tersebut. Penyuluh Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anna Suryana, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta sosialisasi. Ia berharap pengelolaan sampah dapat diterapkan sejak dari sumber dengan menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle.
Menurut Ana, sampah yang dibawa ke TPA seharusnya hanya berupa residu. Hal ini penting mengingat TPA di Bovendigul termasuk salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang terkena sanksi administrasi akibat penggunaan sistem open dumping. Terkait keberadaan bank sampah di Bovendigul, Ana mengaku kagum dengan semangat masyarakat dan para pengelola. Sampah telah dipilah dengan baik, bahkan dibersihkan sejak dari sumbernya, sehingga meningkatkan nilai ekonomis. Dirinya juga mengatakan di Bovendigul, sampah botol plastik menjadi salah satu yang paling banyak ditemui. Dengan adanya bank sampah, diharapkan pengumpulan dapat lebih optimal, sehingga nilai ekonomi meningkat dan volume sampah yang masuk ke TPA berkurang. Kedepan, Ana berharap bank sampah bisa memiliki lebih banyak nasabah, lebih banyak sampah terpilah, serta dukungan kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-Bapak saudara semua, kita ke berita lainnya. Petani padi lokal di Distrik Kouh, Kampung Mandobo, Blakalo Kuanimba berhasil melakukan panen padi untuk kedua kalinya. Meski hasil cukup menjanjikan, ia mengaku masih kesulitan dalam pengolahan karena keterbatasan alat. Hal tersebut diungkapkan salah satu petani padi lokal, Blakalo Kuanimba, saat ditemui di sawah padi miliknya yang berada 2 km dari ibu kota distrik. Ia mengatakan baru 7 bulan dirinya menekuni usaha tanam padi dan telah berhasil memanen sebanyak 390 kg padi pada panen pertama, dan bulan ini akan kembali melakukan panen kedua, serta akan lanjut membuka lahan untuk penanaman bibit padi lagi. Oleh karena itu, ia berharap adanya bantuan pemerintah berupa 1 unit traktor pembajak sawah, serta mesin pelontok padi. Kemudian ia juga menyampaikan permohonan kepada dinas terkait Perindakop untuk melihat hasil usaha padi masyarakat. Baru tahun ini sudah jalan 7 bulan. Baru 7 bulan. Saat panen pertama sudah lego hasil dapat 390 kilo. Nah, sekarang mau masuk ke panen kedua lagi dalam bulan ini. Dalam bulan ini mau panen kedua lagi. Sekarang ada kelanjutan lagi untuk nanti akan jalani lagi. Begitu. Jadi saya minta, kalau menurut saya, kami minta bantuan dari pemerintah terkait dalam hal ini. Mungkin artinya kan ini hutan rawan, jadi perlu kita minta luku 1 unit dengan rontot, karena kita banting-banting juga setengah mati juga, kita buang-buang padi lebih banyak. Jadi kami minta misi rontot ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian. Nah, terus yang berikut, kalau bisa coba dari dinas terkait, dari Perindakop, coba lihat hasil usaha ini dari kami masyarakat ini. Ada perangsang sedikit kah, macam begitu. Karena kita masyarakat di sini ini agak susah sekali. Jadi itu sesuai orang yang nekat baru bisa. Jadi kalau orang tidak nekat memang tidak bisa, tidak akan tercapai. Begitu. Dirinya juga mengatakan keterbatasan alat pertanian membuat hasil panen belum maksimal. Proses pemisahan padi masih dilakukan secara manual, mulai dari memotong dengan parang, membanting di atas terpal, hingga menggiling dengan drum. Sehingga dengan begitu banyak padi yang terbuang sia-sia, ia juga tambahkan sangat membutuhkan semprotan hama, hingga mesin giling yang lebih besar, agar dapat menunjang produktivitas petani lokal di Distrik Kouh. Dirinya menambahkan untuk hasil panen padi pertama dijual hanya sekitar distrik dan sisanya untuk keluarga. Rencananya panen kedua akan dibawa ke kota Tanah Merah. Jika jumlahnya mencapai tonase lebih besar, ia juga mengungkapkan bahwa bibit padi yang ditanam berasal dari bantuan Dinas Pertanian melalui saudaranya yang ada di Distrik Bomakia. Blakalo berharap perhatian serius dari pemerintah daerah agar usaha petani padi lokal di Distrik Kouh terus berkembang dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat setempat.
Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dengan semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngubagen, ngubagenep, ngubagenep, ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.